Ya, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Ibu Gustina Elvianti MSI selaku dosen pengampu di mata kuliah pengantar analisis real 1 dan kepada teman-teman kelas 3A yang saya sayangi. Izinkan saya, Yuni Astari dan rekan saya, Septia Riani, Nurlaila Asrilyani, Firda Wulandari, dan Isabella Safitri untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sifat kelengkapan R. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Nurlaila. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih Yuni. Selanjutnya saya akan membahas isi dari lema 2.3.4. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan dibahas, ada beberapa istilah yang harus diingat lagi. Yang pertama adalah batas atas. Yang kedua batas bawah, yang ketiga supremum, dan yang keempat adalah infimum. Nah, untuk batas atas dan batas bawah sudah dibahas pada definisi 2.3.1, yang mana sudah dijelaskan pada kelompok A3. Selanjutnya, sedangkan untuk definisi supremum dan infimum juga sudah dijelaskan oleh kelompok A3 pada definisi 2.3.2. Selanjutnya, begitupun dengan lema 2.3.3, yang mana isi dari lema tersebut menjelaskan sifat dari supremum. Selanjutnya, nah, sekarang saya akan langsung membahas isi dari lema 2.3.4. Suatu batas atas U dari himpunan tak kosong S di R merupakan supremum dari S, jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat S epsilon elemen S, sehingga U dikurang epsilon kurang dari S epsilon. Nah, kita lihat di sini, ada suatu epsilon yang nilainya sangat kecil atau disebut istilahnya infinity small number. Bilangan yang sangat-sangat mendekati 0 tapi tidak pernah sama dengan 0. Di sini kita tahu pasti kita akan punya S elemen S yang elemen S di mana si U dikurang elemen. Maaf salah. Dari sini kita tahu kita akan punya S epsilon yang elemen S di mana si U dikurang epsilon ini akan kurang dari S epsilon. Nah, hal ini bisa dibuktikan dengan pembuktian berikut. Dikarenakan dari pernyataan lema 2.3.4 terdapat kata jika dan hanya jika, maka kita diwajibkan melakukan pembuktian secara dua arah. Yang mana pembuktian secara dua arah ini pasti memiliki premis umum, yaitu misalkan S subhimpunan dari R dan S bukan himpunan tak kosong, maka akan dibuktikan U sama dengan supremum S jika dan hanya jika S kurang dari sama dengan U untuk setiap S elemen S. Dan U dikurang epsilon kurang dari S epsilon, sehingga terdapat S epsilon elemen S. Karena U sama dengan supremum S jika dan hanya jika, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat S epsilon elemen S, sehingga U dikurang epsilon kurang dari S epsilon. Selanjutnya, kita harus melakukan pembuktian secara dua arah, yang mana kita lakukan dari kanan ke kiri terlebih dahulu, dengan premis misalkan U sama dengan supremum S dan epsilon lebih besar dari 0, maka akan dibuktikan U dikurang epsilon kurang dari S epsilon, sehingga terdapat S epsilon elemen S. Misalkan U sama dengan supremum S dan epsilon lebih besar dari 0, karena U dikurang epsilon kurang dari U, maka U dikurang epsilon bukan batas atas dari S.
sehingga terdapat S epsilon elemen S lebih besar dari U dikurang epsilon, yaitu U dikurang epsilon kurang dari S epsilon. Selanjutnya, karena tadi kita sudah melakukan pembuktian dari kanan ke kiri, kita juga diwajibkan melakukan pembuktian sebaliknya, yaitu dari kiri ke kanan. Dengan premis, misalkan U kurang dari epsilon, misalkan U dikurang epsilon kurang dari S epsilon, maka akan dibuktikan U sama dengan supremum S. Jika V kurang dari U, maka kita ambil epsilon sama dengan U dikurang V untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. Dari kondisi tersebut mengakibatkan terdapat S epsilon elemen S. Sehingga V sama dengan U dikurang epsilon kurang dari S epsilon. Oleh karena itu, V bukan batas atas dari S. Karena V bukan batas atas dari S, maka hal ini berlaku untuk sembarang V kurang dari U. Sehingga dapat disimpulkan bahwa U sama dengan supremum S. Dari pembuktian di atas terbukti bahwa U sama dengan supremum S jika dan hanya jika U dikurang epsilon kurang dari S epsilon, sehingga terdapat S epsilon elemen S. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Firda Wulandari. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Nur Laila. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh 2.3.5 yang bagian A. Jika himpunan tak kosong S1 mempunyai elemen berhingga atau finit, maka himpunan tersebut memiliki elemen terbesar U dan elemen terkecil W. Lebih jauh, U sama dengan supremum S1 dan W sama dengan infimum S1. Keduanya adalah anggota dari S1. Premisnya kita misalkan S merupakan himpunan bagian berhingga tak kosong dari R. Misalkan pula untuk masing-masing adalah elemen terbesar dan terkecil dari S. Akan dibuktikan supremum S elemen S. Misalkan Pn untuk mutlak Sn sama dengan N, supremum Sn elemen Sn. Akan dibuktikan P1-nya. Coba premisnya, coba soalnya, balik lagi ke soalnya. Oke, itu seharusnya premisnya apa itu? Misalkan U elemen terbesar dan W elemen terkecil ya, Bu. Di soal dia setelah kata jika atau setelah kata maka itu? Kata himpunan tak kosong S1 itu mempunyai elemen berhingga. Iya, terus yang akan dibuktikan apa? U sama dengan supremum S1 dan W sama supremum S elemen S, Bu. Tadi kan premisnya cuman misalkan S1 himpunan S1 mempunyai elemen berhingga saja premisnya. Berarti yang akan dibuktikannya apa? Berarti yang akan dibuktikan masing-masing itu adalah elemen terbesar dan terkecil dari S ya, Bu? Yang semua setelah kata maka itu harus kamu buktikan. Berarti pertama yang harus dibuktikan bahwa apa? Himpunannya memiliki elemen terbesar U dan elemen terkecil W. Kemudian Dibuktikan U sama dengan supremum S1 dan W sama dengan infimum S1. Keduanya adalah anggota S1. Iya. Berarti ya premis kalian masih salah ya. Masih memasukkan tujuan ke premis.
akan dibuktikan supremum S elemen S. Misalkan Pn untuk mutlak Sn sama dengan N, supremum Sn elemen Sn. Akan dibuktikan P1 benar. S1 sama dengan X1. Jadi supremum S1 sama dengan X1 elemen S. Terbukti P1 benar. Selanjutnya, misalkan PK benar, yaitu SK sama dengan X1 sampai XK, supremum SK sama dengan SK. Selanjutnya akan dibuktikan PK plus 1 benar, di mana SK plus 1 sama dengan X1 sampai XK, XK plus 1 sama dengan SK, gabung XK plus 1. Sehingga supremum SK plus 1 sama dengan maksimum supremum SK XK plus 1. Di mana supremum SK elemen SK sedemikian sehingga supremum SK elemen SK plus 1 dan XK plus 1 elemen SK plus 1. Jadi supremum SK XK plus 1 sama dengan supremum SK plus 1. Penjelasan kenapa dia tentang batas atas dan batas bawahnya belum ya? Elemen terbesar dan elemen terkecilnya. Ini kan baru tentang supremumnya, tentang elemen terbesarnya apa kira-kira? Maaf, ini tadi bagaimana? Kan tadi yang akan dibuktikannya apa? Bahwa dia mempunyai elemen terbesar U, kan itu kan belum kamu buktikan. Elemen terbesarnya apa kira-kira? Kan kamu langsung ke supremum saja. SK plus 1 ya, Bu? Hah? Apa unsur terbesarnya? Supremum SK. Kan kamu belum punya supremum dulu, kamu harus buktikan soalnya saja apa, coba tadi balik ke soal. Kamu punya unsur terbesar dulu apa punya supremum dulu di soalnya? Punya elemen terbesar dulu, Bu. Ya seharusnya itu dulu kan yang kamu jelaskan. Ya, Bu. Kalau himpunannya cuma satu, elemen terbesarnya apa? U sama supremum S1 atau batas atas dari si S1. Jangan hubungkan dengan supremum dulu, kan belum punya supremum. Kalau himpunannya cuma berisi satu unsur, berarti unsur terbesarnya apa? U ya, Bu. Kenapa U? Tadi kan kamu isinya apa ketika P1, apa coba isinya? Balik lagi ke induksi tadi. Harusnya kan itu PN-nya kamu misalkan untuk kalau SN itu kardinalitasnya N, maka dia mempunyai unsur terbesar dan SN adalah elemen dari S1. Seharusnya itu PN-nya. Jadi pertama kamu buktikan bahwa si SN itu memang mempunyai unsur terbesar dan kemudian kamu buktikan bahwa unsur terbesar itu adalah supremumnya. Coba kalau ketika P1, coba kamu buktikan P1 benar. Buktikan bahwa ketika si S1 itu cuma berisi satu unsur, dia punya unsur terbesar. Kira-kira apa? Kan itu baru kamu yang sudah dibuktikan benar bahwa supremumnya itu ada di S1, baru itu. Nah, sekarang buktikan bahwa unsur terbesarnya ada di S1 juga.
ketika kondisi pernyataan 1. Apa unsur terbesarnya kalau diisinya si S1 itu cuma X1? Yang lain ada yang bisa jawab? Kalau S1 itu cuma berisi satu unsur terbesarnya apa? S1 itu S1 isinya cuma, itu sendiri bukan sih, Bu? iya, kalau unsur terkecilnya apa? S1 juga, Bu. Iya. Kemudian untuk kondisi K, misalkan apa? Tambahkan itu seharusnya apa ya untuk kondisi K yang harus ditambahkan keterangannya? SK elemen S. Itu supremum SK sama dengan SK gimana sih itu maksudnya? Supremum SK sama dengan himpunannya gitu maksudnya. Kok notasinya sama-sama huruf besar? Coba itu misalkan PK benar ya itunya apa itu seharusnya? Harusnya supremum SK sama dengan himpunan dari SK, Bu, yang X1 sampai XK. Supremum itu suatu bilangan atau himpunan? Coba balik ke definisi supremum apa? Apa itu baca definisinya supremum? Bila S terbatas di atas, maka batas atas U dikatakan supremum dari S bila terdapat batas atas yang lain dari S yang kurang dari U. Jadi, Balik lagi ke definisi batas atas, coba batas atas itu apa? Himpunan atau bilangan? bilangan, Bu. Bilangan. Berarti itu benar nggak kalau mau tulis supremum SK sama dengan SK? Kurang tepat. Harusnya apa? XK ya, Bu. Kan? Ya nggak Ya. tahu, kan nggak mesti SK. Kan pernyataan PK itu apa sih yang seharusnya, kan tadi pernyataan PK itu seharusnya apa isinya yang benar? Kamu asumsikan PK benar, artinya apa kalau PK benar itu?
Coba PN-nya dibenerin lagi, coba kamu kasih annotation atau apalah gitu. PN-nya tadi apa seharusnya yang saya bilang? Balikin lagi ke soal kamu, seharusnya sesuai dengan soal nulis tujuannya. Berarti tujuan yang pertama dibuktikan dulu himpunan tak kosong dari S1 memiliki elemen terbesar U dan elemen terkecil W. Ya kan karena kamu memisahkan tahapan supremum dan tahapan infimum, ya ketika yang bagian kamu buktikan supremum, ya cukup buktikan bahwa si S1 itu mempunyai batas atas. Mempunyai unsur terbesar. Coba balik lagi ke PN-nya, seharusnya apa itu PN-nya? Tadi saya sudah bilang sih, coba PN-nya seharusnya. Itu yang kurang berarti apa itu di PN-nya? Kan kamu baru bilang supremum, yang kurang apa di PN? Eksak. Unsur terbesarnya belum ditulis. Jadi seharusnya apa? S1 memiliki elemen terbesar U. PN-nya dulu yang benar, bukan pernyataan N-nya dulu, yang bukan P1-nya dari pernyataan N-nya. Itu kan pernyataan PN-nya seharusnya jika SN mempunyai kardinalitas N, maka apa? Coba itu sambil dibenerin. Bisa annotation nggak? Berarti U unsur terbesar dari SN. Balik lagi ke soalnya kayak apa? Coba balik lagi ke soalnya. Soalnya bilang apa itu setelah kata maka? Himpunan tak kosong S1 memiliki elemen terbesar U dan elemen terkecil W. Jadi seharusnya apa itu? Ininya, PN-nya. Berarti U elemen terbesar dari himpunan tak kosong S1. Balik lagi ke kalimat sebelumnya. Kamu sesuaikan dengan kalimat di soalnya. Setelah kata maka, dia bilang apa itu? Baris kedua. Himpunan tersebut memiliki elemen terbesar U. Himpunan tersebut memiliki himpunan elemen terbesar U. Gitu kan? Seharusnya kamu kayak gitu juga nulisnya. Jadi seharusnya PN-nya jadi apa? Balikin ke halaman PN, seharusnya PN-nya apa?
Jika kardinalitas Sn sama dengan N, maka apa? Sesuaikan dengan kata maka yang di soal. Setelah kata maka apa di soal? Himpunan tersebut. Maka Sn memiliki elemen terbesar U. Ya. Sebenarnya cukup elemen terbesar aja, U itu kan cuma notasi aja. Dan itu ya, dan sub Sn, elemen Elemen Sn. Sn. Elemen terbesar nggak ada N-nya itu dihapus N yang terakhir. Atau kalau kamu mau elemen terbesar, kalau kamu nulis U boleh, tapi terus kamu lanjutin dan U elemen Sn, kayak gitu nulisnya. Kenapa stop? Berarti langsung yang kedua ya. Coba tadi kamu kalau mau pakai notasi U bilang maka Sn memiliki elemen terbesar U dan U elemen Sn, atau kalau enggak ya kayak gitu. Terserah kamu mau pilih yang metode penulisan seperti apa. Tapi harus konsisten. Baik. Oke, balik lagi ke PK. Jadi PK-nya seharusnya apa itu? Kalau kamu asumsikan PK benar, artinya apa? PK, misalkan PK benar, yaitu SK sama dengan supaya SK ya. Enggak dong. Tadi kan saya bilang PN itu jika, bukan untuk SN sama dengan N, tapi jika kardinalitas SN, coba untuknya itu kamu ganti dengan jika. Coba yang share screen ini cepat deh nulisnya, notasinya lama banget. Oke, seharusnya kalau PK-nya benar, artinya apa itu kalau PK-nya benar? Misalkan PK benar yaitu SK sama X1 sampai XK, maka SK memiliki elemen terbesar. Dan sub SK sama dengan SK. enggak. Sub SK sama dengan elemen, sebentar. Sub SK elemen dan sub SK elemen SK. Oke, kemudian yang kurang lagi apa? Tadi apa? SK-nya memiliki unsur terbesar dan sub SK elemen SK gitu kan? Coba ditambahkan yang kurang itu apa? Berarti yang kurang,
maka SK memiliki elemen terbesar dan sub-SK elemen SK. Ya, ditulis. Maka SK memiliki elemen terbesar dan Maka SK memiliki elemen terbesar dan supremum SK elemen SK. Oke. Lalu akan dibuktikan PK plus 1 benar, di mana SK plus 1 sama dengan X1 sampai XK, XK plus 1 sama dengan SK gabung XK plus 1. Sehingga supremum SK plus 1 sama dengan maksimum supremum SK XK plus 1. Di mana supremum SK elemen SK sedemikian sehingga supremum SK elemen SK plus 1 dan SK plus 1 elemen SK plus 1. Jadi supremum SK XK plus 1 sama dengan supremum SK plus 1. Kenapa kenapa supremum SK ada di SK? Karena supremum SK itu kan X1 sampai XK. Salah. Kamu berarti supremum itu kamu balikin ke himpunan lagi dong. Karena SK itu kan memiliki elemen terbesar, Bu. Jadi dia supremum SK ada di elemen SK. Ya, itu berdasarkan asumsi yang mana kamu bisa menggunakan itu. PK benar. Ya. Oke, itu baru bagian supremumnya, baru bagian batas atasnya gimana? Jadi lanjut ke yang berikutnya dulu. Coba kalian presentasinya interaktif ya, jangan satu arah aja. Selanjutnya, selanjutnya akan membuktikan Y sama dengan intim dari S1. Premisnya kita misalkan S merupakan himpunan bagian bertingkat tak kosong dari R, di mana W sama dengan intimum S1. Akan dibuktikan intimum S elemen S. Misalkan, Coba itu seharusnya PR-nya apa? Dilengkapin kayak yang tadi. Untuk kardinalitas Sn sama dengan N, maka Sn memiliki elemen terkecil sehingga sub Sn, impimum Sn, elemen Sn. Kan kardinalitas SN sama dengan R-nya udah ada itu. Ditulis dari yang maka aja, Bella. Maka Sn memiliki elemen terkecil
Dan infimum SN elemen. Itu naruhnya sebelum infimum itu naruhnya. Oke, pokoknya nanti kalian tahu lah ya itu naruhnya setelah infimum setelah jika koordinalitas SN sama dengan N ya. Yang infimum SN elemen SN itu adalah bagian terakhirnya. Oke, dilanjut dulu biar cepat. Akan dibuktikan P1 benar. S1 sama dengan X1. Jadi infimum S1 sama dengan X1 elemen S terbukti P1 benar. Belum. Bu, unsur terkecilnya apa? X1 juga, Bu. X1 Ya. Selanjutnya, misalkan PK benar, yaitu SK sama dengan X1 sampai SK, maka SK memiliki elemen terkecil dan infimum SK elemen SK. Oke. Selanjutnya akan dibuktikan PK plus 1 benar, di mana SK plus 1 sama dengan X1 sampai XK, XK plus 1 sama dengan SK gabung XK plus 1. Sehingga infimum SK plus 1 sama dengan minimum infimum XK plus 1. Di mana infimum SK elemen SK sedemikian sehingga infimum SK elemen SK plus 1 dan XK plus 1 elemen SK plus 1. Jadi infimum SK plus 1 sama dengan infimum SK plus 1. Oke, itu sedemikian sehingga seharusnya sehingga ya, sedemikian sehingga dengan sehingga itu beda. Baik, Bu. Kemudian bagian ketiga itu unsur terkecilnya juga belum dijelaskan. Nah, nanti ditambahkan itu. Baik, Bu. Oke, dilanjut. Dari kedua pembuktian di atas, maka terbukti bahwa jika himpunan tak kosong S1 mempunyai elemen berhingga atau finit, maka himpunan tersebut menunjukkan bahwa S1 memiliki elemen terbesar U dan elemen terkecil W. Maka U sama dengan... Kenapa maka himpunan tersebut menunjukkan bahwa salah itu seharusnya apa itu kalimatnya kurang tepat itu. Sesuaikan saja dengan soal kesimpulannya. Terbukti bahwa Apa? Terbukti bahwa S1 memiliki elemen terbesar U dan elemen terkecil W. kemudian dan Sehingga U sama dengan supremum S1 dan W sama dengan infimum S1. Oke. Ya, berarti nanti ketika di PN-nya itu kamu juga, menurut saya sih, coba balik lagi ke PN. Kamu kasih salah saja PN yang bagian infimum aja, biar mundurnya nggak terlalu jauh. Oke, seharusnya itu PN-nya, jika kardinalitas SN sama dengan N, maka SN mempunyai unsur terkecil. Sebut namanya siapa tadi? W ya? Unsur terkecil dari W, dan W elemen, dan W sama dengan infimum SN, gitu aja. Seharusnya jika kardinalitas SN sama dengan N, maka SN mempunyai unsur terkecil W elemen SN dan infimum SN elemen, dan W sama dengan infimum SN. Gitu seharusnya. Dan ketika di supremum, misalkan PN itu adalah pernyataan jika kardinalitas SN sama dengan N, maka SN mempunyai unsur terbesar U, elemen SN, dan ya memiliki unsur terbesar udah pasti ada di SN juga sih.
Berarti jika kardinalitas Sn sama dengan N, maka Sn mempunyai unsur terbesar U dan U sama dengan supremum dari Sn. Unsur terbesar dan unsur terkecil itu secara implisit sudah menyatakan bahwa unsur tersebut ada di himpunan tersebut. Jadi kalau kita punya W unsur terbesar dari S1, ya itu walaupun nggak kita jelaskan secara langsung, itu sudah berarti bahwa si W itu ada di S. Oke, silakan dilanjut. Yang kedua, contoh 2.3.5 bagian yang D. Himpunan S2 didefinisikan sebagai S, di mana X lebih dari sama dengan 0, tetapi kurang dari sama dengan 1, memiliki 1 sebagai batas atas. Itu kayaknya dan lebih jauh supremumnya 1, enggak sih soalnya? Bukan sekedar batas atas doang, bukan sih? Memiliki 1 sebagai batas atas. Bentar, saya cek dulu buku Bartolnya. Kan itu soalnya itu. Jadi soalnya itu adalah S2 mempunyai batas atas 1 dan 1 adalah supremum dari S2. Ini kamu buktikan S1 sebagai supremum juga nggak ini? Atau batas atas doang? Membuktikan bahwa supremum S2 sama dengan 1. Iya, kamu cuma buktikan dia batas atas doang atau supremumnya juga? Supremumnya, Bu. Oke, berarti itu seharusnya apa? Memiliki apa? 1 sebagai supremum seharusnya soalnya. Kemudian, lanjut. Karena kita ingin membuktikan. Coba kamu tanya ke teman kamu deh, jangan kamu yang lanjut, tanya ke temannya itu premisnya apa coba. Kamu tuh salah itu premisnya. Kira-kira ada yang tahu kan premis umumnya apa? Dan ini premisnya, kan kamu pembuktiannya bukan pembuktian 2 arah, berarti premisnya 1 aja, ini nggak ada premis umum, premis khusus. Nanti mau membuktikan supremum S1 sama dengan supremum S2 sama dengan 1 sama infimum S2 sama dengan 0, Bu. Iya, itu kan premis umum, itu maksudnya ketika pembuktian 2 arah, karena ketika arah kiri dan kanan premisnya beda. Ini kan premisnya sama aja sebenarnya. Jadi tidak perlu ya, Bu. Langsung ke premisnya aja, yang biasa. Iya, tapi premisnya apa? Premisnya, misalkan S2 didefinisikan sebagai X, di mana X lebih dari sama dengan 0, tetapi kurang dari sama dengan 1, memiliki 1 sebagai supremum. Itu soalnya itu, bukan premis itu. Kamu menggabungkan tujuan dengan modal itu. Premisnya misalkan S2 didefinisikan sebagai X lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Iya, itu saja premisnya. Berarti premisnya S2 didefinisikan sebagai X, di mana X lebih dari sama dengan 0, tapi kurang dari sama dengan 1. Oke, yang akan dibuktikan apa? Akan dibuktikan supremum S2 sama dengan 1 dan infimum S2 sama dengan 0. Oke. Yang pertama, kita akan membuktikan supremum S2 sama dengan 1. Premisnya, yang S2 didefinisikan sebagai X. Nggak usah, itu kan premisnya sudah ada.
Itu kan premisnya sudah di atas. Berarti akan dibuktikan bahwa supremum S2 sama dengan 1. Berdasarkan lemma 2.3.3 yang sudah dijelaskan oleh kelompok A3, jika V kurang dari 1, maka terdapat S aksen elemen S2, sehingga V kurang dari S aksen. Kenapa kamu bisa pakai lemma 233? Itu kan seharusnya pertama kamu buktikan bahwa apa? Kalau ingin membuktikan supremum S2 itu sama dengan 1, pertama yang harus dibuktikan apa? Balik lagi ke definisi supremum, pertama apa yang harus dibuktikan? Atau lemma tentang supremum. Apa saja yang harus dibuktikan, atau apa saja yang harus dilakukan untuk membuktikan bahwa supremum dari S2 itu adalah 1? Membuktikan kalau 1 itu batas atas. Kemudian, cukup batas atas saja, kemudian apa lagi? Batas atas terkecil juga. Bahwa si 1 ini merupakan batas atas terkecil. Ya, itu kalau mau pakai definisi. Nah, kamu mau pakai definisi atau mau pakai lemma? Lemma. Menggunakan lemma, Bu. Menggunakan lemma yang mana? Yang Lemma berapa? 2.3.3. Oke. Berarti kalau mau lemma 233, bagian kedua yang harus dibuktikan apa? Jika Coba kamu akan dibuktikan bahwa supremum S2 sama dengan 1, itu kamu balik ke layar sebelumnya satu tahap. Nah, oke, stop. Akan dibuktikan, oke. Nah, sekarang kamu annotation aja deh nulisnya, itu karena pembuktiannya salah. Seharusnya apa? Akan dibuktikan bahwa supremum S2 sama dengan 1, yaitu apa aja itu? Ditulis dulu biar kamu tahu tujuan kamu apa. Yaitu apa saja yang harus dibuktikan. Di bawah aja nulisnya, terlalu sempit di sana. Yaitu S kurang dari kalau mau pakai lemma 233, apa itu poin pertamanya? S kurang dari sama dengan 1. Berarti S kurang dari sama dengan ya. S kurang dari sama dengan itu S kurang strip itu. Sama dengan kurang dari sama 1. Untuk setiap S elemen S besar. S kecil elemen S besar. Untuk semua S elemen S. Untuk semua harus ada semuanya loh. Kalau cuma untuk saja. Ya S elemennya, ya elemen itu boleh kamu pakai notasi huruf E, boleh lah. Biar nggak kepanjangan. Atau SDS juga boleh. E-nya kapital. Kalau nggak SDS nulisnya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, jika Coba yang itunya itu yang S kurang dari sama dengan 1 itu dikasih nomor 1 dulu. Poin I gitu misalnya. Kemudian yang kedua. isi lemanya, jika V kurang dari U, maka terdapat S aksen elemen S, sedemikian hingga V kurang dari S aksen. Berarti U-nya diganti 1. Dengan sehingganya ST aja nulisnya. S titik T. Sedemikian sehingga itu diganti S titik T, sehingganya dihapus. Nah, tadi U-nya diganti apa itu kata temannya? U-nya diganti dengan 1. Nah, sekarang lanjut ke pembuktian. Nah, kamu buktikan 1 dan 2 itu.
Jangan di enter dulu, pembuktian kamu kan salah, itu kamu buktikan sekarang. Lanjutin pembuktian, kamu tulis pembuktiannya pakai annotation. Nah, yang bagian 1 dulu. 1 itu akan dibuktikan S kurang dari sama dengan 1 untuk semua STS. Akan dibuktikan. Nah, itu dibuktikan itu atau dijelaskan. Itu cukup jelas atau tidak gitu. Jadi kamu ambil sembarang S, elemen S, kemudian menurut S itu maksudnya S2 ya. Bukan S yang himpunan. Oke, berarti sekarang kamu ambil S kecil, ambil sembarang S kecil di S2. Oke, maka dia apa? Menurut definisi S2. Maka berdasarkan definisi S2, V kurang dari S kecil. ditulis berdasarkan definisi S2. Apa? Berdasarkan definisi S2 diketahui apa? Atau diperoleh? Diperoleh V kurang dari S kecil. Enggak dong. 1 kurang dari S aksen. Kan kamu ngambilnya S. S kurang dari S aksen. Nggak ada S aksennya. Kan ini baru poin 1 loh. Kan kamu ngambil S ada di S2. Apa artinya S ada di S2? Menurut definisi S2, ini masuknya ke teori himpunan ini. Belum ke Andrew. Kan S2 itu isinya itu himpunannya. Himpunan semua X, di mana X-nya bisa sama dengan 0 kurang dari 1. Kalau S ada di sana, berarti apa S itu? S elemen S2. Saya tanya, apakah 2 ada di S2? Tidak, Bu. Enggak ada. Kenapa? Karena batasannya X kurang dari sama dengan 1. Terus saya tanya, apakah setengah ada di S2? Ada, Kenapa? karena 0 setengah berada di antara 0 dan 1. Berarti kalau kamu bilang S ada di S2, berarti S itu gimana? S ada di S lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Iya. Coba itu temannya diarahkan nulisnya. Diperoleh kayak ini Bella, kayak premisnya. X-nya diganti dengan S. Maaf Bella, maksudnya ya X-nya yang diganti dengan S. Maka S ada di antara X itu lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Benar nggak itu posisinya di sana? Setelah berdasarkan definisi S2 diperoleh S lebih besar sama dengan 0, 0-nya ada di sebelah kiri. Seperti di premis Bella. Ya.
kurang dari sama dengan 1. Kasih Oke. Terus sudah sampai belum ke tujuan kamu? Apakah S sudah kurang dari sama dengan 1? Tujuannya tadi apa? Coba di poin 1 itu tujuannya. akan dibuktikan S kurang dari sama dengan 1, Bu. Sudah sampai belum ke sana tujuannya? Dikasih Sudah. dulu, Kak. Jadi, kesimpulannya apa? Jadi apa ketujuannya? Jadi tujuannya tadi. Jadi terbukti S kurang dari sama dengan 1. ya. Untuk semua SDS. Oke, yang kedua apa yang akan dibuktikan? Akan dibuktikan V kurang dari 1. Jika V Jika V kurang Maka terdapat S aksen elemen S sedemikian kurang dari S. Oke, sekarang itu premisnya apa berarti di poin kedua? Oke, di enter. Berarti sekarang premis yang untuk poin kedua apa? V kurang dari 1. Ambil sebarang V di S. Nggak ada V di S2 kan? Cuman V kecil dari 1 aja. V kecil dari 1, bukan V dari 1. Kemudian Maka berdasarkan definisi S2 nggak bisa, kita nggak tahu V-nya ada di S2 atau bukan. Kamu ambil sembarang V kecil dari S1, terus kamu tujuannya mau ngapain? Maka akan dicari apa? Jangan berdasarkan dulu. Ambil sembarang V elemen kecil dari S1, akan dicari apa? V kurang dari V kecil dari 1, bukan S1, V kecil dari 1, akan dicari V kurang dari akan dicari S aksen elemen S, berarti S aksen itu ada di mana? Kalau S aksen ada di S, artinya apa? Kayak yang tadi itu loh. Kalau S kecil ada di S, artinya tadi apa? S-nya ada di antara S-nya lebih kecil sama dengan 0 dan S-nya lebih besar dari sama dengan 0 dan S-nya itu kurang dari sama dengan 0. S apa S aksen? S aksen. S aksen, maaf. Coba S aksen elemen S-nya itu diganti aja dengan itu. 0 kurang dari sama dengan S aksen, kurang dari sama dengan 1. Sehingga V kecil dari S aksen. Subset ST aja. Coba sekarang kamu gambarkan garis bilangannya coba di atas. Di atas proof itu. Kan kamu punya dua kondisi itu. Coba yang S2-nya dulu ditulis. S2-nya mana? Rank-nya S2 dulu kamu taruh ranknya S2 dari mana sampai mana? Gambar Atau yang 01. sepanjangnya hijau itu namanya adalah S2. Berarti yang paling ujung kiri namanya apa?
batas Yang sebelah, ya itu himpunan Itu S. tutup, titiknya tutup apa enggak? Itu kan Tutup, Bu. tertutup. Tutup Bu, dua-duanya. Oke. Sekarang kan kamu ngambil V kecil dari 1. V itu bisa berada di mana aja? Coba ditulis dulu di bawahnya 0 dan 1-nya. Nah, sekarang kamu ngambil V itu kecil dari 1. Posisi V itu bisa di mana? Di antara 0 dan 1. Emang ada ketentuan kayak gitu? Kan cuma V kecil dari 1 saja. Berarti panahnya ke kiri itu terbatas ya, Bu? Coba kamu ambil spidol warna lain. Jangan hijau lagi. Coba V itu bisa berada di mana aja. Coba kasih saya kemungkinan posisi V. Ada berapa kemungkinan posisinya? Dari 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya, Bu. Kan V-nya lebih kecil dari 1. Dari sebelah kiri. Oh, iya. Dari lebih kecil dari 1. Bisa di 0,5, bisa di ya di tengah situ bisa, terus di sebelah kirinya bisa juga. Sebelum 0 boleh nggak dia? Karena nggak ada batasannya berarti boleh, Bu. Boleh. Nah, berarti kamu pandang 2 kasus, kan? Berarti kasusnya itu pandang 2 kasus. V-nya ada di S2. Kalau dia ada di antara 0 sampai 1, kan dia ada di S2. Kemudian kalau dia tidak ada di S2, nah kasusnya gimana? Kalau sekarang kamu pandang kasusnya kalau V-nya ada di S2, berarti kamu S aksennya apa kamu pilih? Itu kan kamu mau mencari S aksen, berarti kan ya apa gitu. Kalau V-nya ada di S2, berarti S aksennya apa? Kalau V-nya di luar lebih kecil dari 0, S aksennya apa? Ini sudah dikerjakan begitu belum atau belum? Coba deh saya kasih contoh aja deh, misalkan V-nya, ini untuk ilustrasi ya supaya kamu kebayang jawabannya. Saya kasih V-nya setengah, berarti S aksennya kamu beri berapa? Misalkan 0,6. Oke. Tapi kalau kita mau merumuskan yang enak gimana caranya untuk itu kebetulan nilainya setengah, bisa kebayang 0,5 dan 0,6 kita bisa membandingkan. Tapi sekarang kita cuma punyanya V. V-nya ada di antara 0 dan 1. Nah, kira-kira S aksennya apa? Oke, tadi kenapa 0,6 S aksen boleh sebagai 0,6? Karena V itu harus kurang dari S aksen. Dan Menurut S lemma aksennya berarti kan? dan S aksennya ada di mana? Di S. Iya. Berarti sekarang kalau coba itu di pembuktiannya itu berarti kamu pandang dua kasus gitu kan? Kasus 1 jika V kecil ada di S2. Kamu ambil apa? Coba yang nulis yang annotation ke bawah lagi. Kamu pandang jika V elemen S2, maka apa? Jadi itu kan kasus 1 gitu. Kasus 1 jika V elemen S2. Tambahkan kasus 1. Nah, pilih, berarti yang kamu pilih apa? Pilih S aksennya apa kira-kira? S Bagaimana aksen lebih dari V. Hah? X aksen lebih dari V bukan, Bu? Iya, tapi S aksennya itu apa? Nilainya itu yang lebih besar dari V itu apa? Berarti kan dia harus ada kaitannya dengan V. V yang berapa? S aksennya itu V tambah berapa gitu. Yang menjamin bahwa si
si S aksen itu ada di S, tapi dia lebih kecil dari V, lebih besar dari V. Ditambah 1 setengah ya, Bu? Ditambah berapa? Ditambah 1. Ditambah 1. Kalau setengah tambah 1 jadi 1,5, ada di luar S2 jadinya. Yang paling enak apa sih yang kalau kamu udah punya V? Coba deh yang gambar kamu taruh V itu di tengah antara 0 dan 1. Kira-kira yang enak ngambil si S aksen itu apa? Tapi kalau bisa kamu rumuskan dengan dalam bentuk V itu. Kamu bisa memformulasikan S aksen itu dalam suatu fungsi V. Berarti S aksennya itu berada di antara V sampai 1 ya, Bu? Iya, tapi apa rumusnya? Yang menjamin bahwa si S aksen itu ada di antara V dan 1. Berarti kan ada formulasinya. V tambah berapa gitu yang menjamin. Kalau kamu bilang V tambah 1, ya misalnya saya kasih V-nya setengah, 1 tambah setengah, jadi 1,5 udah di luar S2. Nggak bisa gitu kalau rumusnya adalah V tambah setengah. Atau V tambah 1. V tambah setengah misalnya rumusnya. Saya kasih 3/4. 3/4 tambah setengah, udah di 1/1/4, udah di luar S, nggak bisa. Berarti kira-kira rumusnya apa? V dikurang 0, kalau misalkan setelahnya. V dikurang 0, berarti S aksennya sama dengan V dong. Kan maunya S aksennya besar dari V. Coba di antara V dan 1 itu di tengahnya kira-kira rumusnya apa sih? Boleh nggak S aksen itu saya taruh di antara V dan 1, pas di tengahnya? Boleh, Bu. Nah, itu kira-kira rumusnya apa? V dikurang X aksen, kurang dari X aksen. Kamu harus merumuskan S aksen itu dalam bentuk V, memformulasikan. V dikurang 1. S aksen itu di antara V dan S, kenapa itu S aksennya menggantikan V? V-nya tadi di tengah. Coba deh satunya kamu dihapus lagi deh, itu garis bilangannya kamu lebarin. Coba 0 dan 1 itu dikasih jarak banget. Nah, V-nya sekarang kamu taruh terserah di mana. Taruhnya ujungnya 01 tuh di ujung-ujung aja, jangan di sana. Biar ini. Yaitu kamu taruh 0 di sana, di ujung kiri 0, di ujung kanan 1. Terus V-nya terserah naruh di mana, pokoknya di antara 0 dan 1. Oke, kemudian S aksen itu saya diambil adalah di tengah-tengahnya antara V dan 1. Nah, kira-kira apa tuh rumusnya si S aksen? Pilih X aksen di mana X aksen lebih dari sama dengan V kurang dari sama dengan 1. Iya, tapi rumusnya apa? Yang menjamin bahwa S aksen itu ada di antara V dan 1, tapi dia harus dalam formulasi gitu. S aksen itu sama dengan V tambah berapa gitu. Coba itu rumusnya apa sih kalau S aksen itu ada di antara V dan 1?
Saya sudah ngasih clue loh, S aksen. Sebenarnya bebas sih, pokoknya S aksen. Pokoknya S aksen itu ada di antara V dan 1, tapi kamu harus rumuskan. S aksen itu harus berupa suatu fungsi dari V. Kalau cuman kamu bilang X aksen besar dari V dan 1, itu nggak jelas. Itu belum jelas hubungannya. Tidak menjamin gitu juga dia keberadaannya. V plus 1 per X aksen ya, Bu? Apa? V plus 1 per X aksen. Bukan, coba S aksen itu sama dengan bla bla bla, tapi bla 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 itu dalam V. Udah dikasih tahu S aksen itu ada pas di tengah-tengahnya V dan 1. Kira-kira apa itu rumusnya? V ke 1 itu jaraknya berapa sih? V dikurang setengah S aksen. Saya nanya jarak dari S aksennya, kita nggak tahu berapa. Jarak dari V ke 1 yang udah pasti berapa jaraknya? 1 min V. Oke, kalau setengahnya berapa? Setengahnya 1 min V per 2. Berarti kalau di tengahnya itu jadinya berapa itu? Coba yang nulis, coba kamu kasih spidol hijau dari V sampai 1 itu panjangnya adalah 1 min V. Oke, berarti dari S aksen ke 1 dikasih lagi spidol berapa itu panjangnya? Taruh berapa itu panjangnya, taruh di bawah. Satu min F aksen. 1 min V 1 min per 2. 1 min V per 2. Benar nggak itu 1 min V per 2? Salah, Naruhnya. 1 min V. Jadi garisnya sambungin ke 1. Apa sih namanya? Pernya sambungin ke 1. 1 min V per, jadi pernya dari 1 sampai V. Ya, per Oke, 2. berarti kok koordinat si S aksen itu apa jadinya? Di garis bilangan koordinatnya jadinya apa? Jarak dari V ke S aksen berapa? Sama aja kan? Coba kamu kasih lagi. Jarak dari V ke S aksen berapa? Taruh di bawah lagi, pakai spidol lain. Dari V ke S aksen jaraknya berapa? Itu seharusnya sama tadi kan? Ya, kebetulan kamu gambarnya tidak sama. Oke, itu jaraknya berapa? Berarti sama 1 min V per 2. Oke, berarti koordinat si S aksen itu apa jadinya? Si S aksen itu berada di koordinat berapa? V ditambah berapa dia? Jadi coba ditulis di sampingnya S aksen sama dengan? V ditambah 1 dibagi 2. Benar nggak kayak gitu? Ditambah satunya udah pakai kurung. V tambah satunya dikurung. Kan itu asalnya dari mana? V tambah 1 per 2 itu? Dari V ditambah, coba jangan ke sana dulu. S aksen itu sama dengan V ditambah, itu kan itu hasil akhir sebenarnya. Tahapannya apa sebelumnya? Oke, saya tinggal dulu, dilanjutin dulu itu asal
Kok belum? Dari mana itu asalnya? S aksen sama dengan apa? V tambah berapa? Coba yang tadi ngasih tahu V tambah 1/2, kamu peroleh itu dari mana asalnya? Ini Bu, dari V ke 1 itu dibagi 2. Ditambah 1 dikurang V/2 ya, Bu? Iya. Coba ditulis ulang lagi biar rapi itu. Ditulis dari awal aja itu. Agak ke atas nulisnya. Jadi S aksen sama dengan V ditambah masa kayak gitu. Coba diinstruksikan lagi Dalam temannya. kurung Bella, V ditambah, enggak, V-nya di luar. Dalam kurungnya itu, maaf Bella, satunya di dalam kurung, 1 min V berkurung dibagi 2. Tapi ada kurung lagi di setelah tanda penjumlahan dan di angka 2 yang terakhir. Dan itu sama dengan lanjutin sama dengan apa tadi? V S aksen sama dengan V plus 1 dibagi 2. Oke. Oke, ini kan baru pakai ilustrasi garis bilangan ya. Kita punya bahwa si V tambah 1/2 itu lebih besar dari V dan lebih kecil dari 1. Tapi kalian harus buktikan secara formal bahwa si V tambah 1/2 itu memang lebih besar dari V dan lebih kecil dari 1. Itu PR-nya. Kemudian untuk kasus kedua apa? Kalau kasusnya si V-nya kecil, V-nya lebih kecil dari 0, berarti kamu ambil S aksennya berapa? Kan kalau kasus 1 itu kalau V-nya ada di antara 0 dan 1. Sekarang kalau V-nya lebih kecil dari 0. Oke, tadi coba yang ke bawah itu kan kalau kasus 1 jika V-nya elemen S2, berarti S aksennya dipilih sama dengan V tambah 1/2. PR kalian adalah buktikan bahwa si S aksen itu memang ada di antara V dan 1. Kemudian kasus kedua, jika V-nya lebih kecil dari 0, nah kira-kira S aksennya kalian pilih apa? X aksennya yang ada di elemen S2 ya, Bu? Iya, terserah mau berapa aja kan, pokoknya salah satu. Kenapa Bella berhenti? Kasus 2-nya kan bukan itu lagi. Kasus 2 apa? Jika V kurang dari 0. Pilih S aksennya apa?
Nilai S aksen di S2. Ya, lebih spesifik aja kamu kasih angkanya apa? S aksen sama dengan apa? Yang pasti ada di S2. Pilih aja salah satu. 0,5. 0,5 apa setengah? Setengah, Bu. Oke. Oke, dari kedua kasus itu kamu punya apa yang dapat disimpulkan? Dari kasus 1 dan kasus 2, apa yang dapat disimpulkan? Balik ke tujuan akhirnya. Tercapai nggak dari kasus 1 dan 2 itu, apakah tujuan kamu sudah tercapai atau belum? Dijawab aja, tercapai atau tidak, biar cepat. Udah mau jam Tercapai, Bu. 9 loh. Tercapai. Jadi kesimpulannya apa? Disebutkan saja. Jadi kesimpulannya apa? Oleh karena itu, V bukan batas atas dari himpunan S2. Enggak dong. Sebelum ke sana apa? Sebelum ke sana. V dikurang dari S aksen. Dari kasus 1 dan kasus 2 dapat disimpulkan bahwa apa? Jika V kecil dari 1, maka Dapat S terdapat aksen ya, elemen S. Maka terdapat S aksen elemen maka terdapat yang elemen S sehingga apa? V kurang dari S kurang dari aksen. S aksen. Oke. Kemudian dari pembuktian 1 dan 2, apa yang dapat disimpulkan? Dari V bukan batas atas dari S2. Enggak dong. Dari kasus 1 dan 2 itu baru dapat disimpulkan bahwa pembuktian kedua itu terbukti. Sekarang dari pembuktian 1 dan 2, apa yang terbukti? Supremum S2 sama dengan 1. Ya. Oke, kemudian yang untuk infimum juga ya, kamu harus cari juga ya, untuk infimum juga kamu pandang kasus kayak itu juga. Kalau infimum kira-kira kasus apa yang dipandang? Kalau infimum apa sih yang, coba next berikutnya kalian akan buktikan kalau infimum apa? Ini juga nggak jelas kan ini kalian pembuktiannya. Coba di backspace dulu, kalau infimum kira-kira apa? Disebut aja, nggak usah ya. Ini kan tinggal modifikasi aja. Kalau infimum berarti apa? Berikutnya akan dibuktikan apa yang kedua? Bahwa infimum dari S2 adalah sama dengan 0. Berarti yang pertama apa? Yang bagi poin satunya, yaitu 1. Berarti 0 kurang dari sama dengan S untuk semua S di S. Jika 0 kurang dari V, maka terdapat Yakin? Coba ya garis bilangannya diganti lagi yang di atas. Itu detailnya nanti ya, sekarang ilustrasinya dulu ditulis. Pembuktian formalnya nanti masih PR kalian. Coba sekarang masih yang itu, taruh di ujung paling kiri 0, ujung paling kanan, udah cukup. Oke, pertama kan itu si 0 itu adalah batas bawah, berarti yang poin 1. Yang kemudian untuk batas bawah terkecilnya itu artinya apa? Batas bawah terbesar. Poin keduanya berarti apa? Kalau versi supremum kan jika V kecil dari 1, maka ada itu. Sekarang kira-kira apa? Sebutlah W namanya. Jika W apa jadinya? Jika W lebih dari 0, maka terdapat S aksen di S, sedemikian sehingga itu W lebih besar dari S aksen. W lebih besar dari aksen, yakin?
Coba taruh W-nya dulu di sana. Siapa Bella ya yang nulis? Kamu taruh sembarang W. Oke, sekarang kalau kasusnya itu W-nya, ya, W-nya besar dari 0 kan? Berarti W itu bisa ada di antara 0 dan 1, bisa di luar kan? Iya, Bu. Boleh nggak W-nya besar dari 1? Boleh, Bu, karena nggak ada batasannya. Ya, oke. Terus yang akan dicari apa? Berarti ada apa unsur, sebutlah namanya T gitu. Berarti posisinya si T itu ada di antara apa? Nol dan W. Iya, dari antara 0 dan W. Oke. Jadi kamu kayak gitu ya, kamu pandang dua kasus lagi. Kalau si W-nya ada di antara 0 dan 1, berarti T-nya apa? Kemudian kalau W-nya lebih besar dari 1, si T-nya apa? Gitu ya. Oke, dilanjut dulu ke lemma berikutnya. Nanti detailnya PR kamu. Selanjutnya, contoh Ini masih, dua. coba, kalian cuma contoh-contoh doang atau ada lemma ya? Di 2.3.5 itu kumpulan contoh-contoh Bu dari A, B, C. Lalu Oke. lanjut ke lemma 2.3.6. Oke. Coba yang 235C itu kalian, saya lihat sekilas dulu. Ini karena tinggal 10 menit lagi. Oke, lanjut. Oke, ini juga salah ini kan pembuktiannya. Ini kan kalian berdasarkan lemma 33 jika V kecil dari 1, itu kalau kalian sudah ini ya kenapa saya bilang salah nulis kayak gini, itu kalau kalian sudah menggunakan lemma 33 untuk menyatakan bahwa jika V kecil dari 1 ada S aksen elemen S3, itu artinya kalian sudah membuktikan supremum S3 itu adalah 1. Padahal kan itu adalah sesuatu yang kalian akan buktikan. Beda sama yang tadi, kalau menggunakan lemma 233 itu bukan untuk memperoleh si S aksennya, tapi apa yang harus kita buktikan gitu. Menurut lemma 233 berarti yang harus dibuktikan pertama adalah, coba, jadi lemma 233 apa? Balik ke halaman lemma 233. Kan untuk membuktikan sesuatu itu supremum, kalian bisa pakai lemma atau pakai definisi. Kalau memakai definisi, berarti kalian buktikan bahwa misalkan supremum itu U gitu ya, supremum dari S itu adalah U. Berarti pertama kalian buktikan U itu adalah batas atas, yang kedua buktikan bahwa U itu adalah batas atas kecil. Nah, kalau mau pakai lemma 233, berarti yang pertama yang harus kalian buktikan bahwa si S itu kurang dari U untuk semua S di S, yang kedua yang poin yang itu. Bukan yang seperti yang kalian lakukan. Kalian ngerti nggak, paham nggak bedanya apa yang saya penggunaan lemma 233 yang seharusnya dengan apa yang kalian lakukan? Paham nggak kalian bedanya apa? Kenapa punya kalian itu salah? Paham nggak kalian? Di lemma 2.3.3 itu udah intinya tuh udah terbukti kalau si supremum ini, misalkan U supremum ini sama dengan 1, sedangkan kita harus membuktikan itu dulu benar. Iya. Jadi yang kalau mau pakai lemma 233, caranya yang kalian gunakan, bukan alasannya gitu ya. Kalau kalian yang kalian lakukan adalah menurut lemma 233 ada S aksen elemen S, padahal itu yang akan kalian lakukan, bukan sesuatu yang kalian peroleh. Itu ya bedanya dengan pembuktian kalian. Di pembuktian kalian itu kalian menggunakan lemma 233 untuk kasus si supremum U itu adalah supremum dari S, padahal kita mau membuktikan bahwa supremum dari U S itu adalah U. Jadi lemma 233 itu digunakan sebagai cara, bukan sebagai alasan gitu. Kalau kalian menggunakan alasan, padahal dia seharusnya cara pembuktian seharusnya. Cara atau tahapan pembuktian. Oke, dilanjut. Berarti itu masih salah, buktiannya dibenerin dulu.
Oke, kemudian apa setelah lemma 23C? Ini salah kan kayak yang tadi. Kalian terserah mau pakai lemma 233 boleh untuk cara pembuktian gitu ya, atau mau pakai definisi juga boleh. Atau lemma 234 kan belum kalian pakai juga kan untuk cara pembuktian kan banyak opsi itu. Kalau lemma 234 coba lemma 234 balik lagi. Nah, kalau pakai lemma 234 untuk membuktikan bahwa U itu adalah U itu adalah supremum, gimana caranya? Proofnya nggak usah ditunjukin, saya nanya kalau kalian ingin membuktikan bahwa supremum dari suatu himpunan S itu adalah U, kalau kalian mau menggunakan lemma 234, apa yang harus kalian lakukan? Ada yang bisa jawab selain kelompok 4? Dibuktikan U dikurang epsilon kurang dari S epsilon, ya Bu. U-nya apa dulu yang harus dibuktikan? U sama dengan supremum S. Enggak, kan tujuannya membuktikan U itu adalah supremum S. Tahapan pertamanya apa menurut lemma 234? Jika dan hanya jika U lebih besar sama dengan S. Menurut lemma 234, coba baca dari awal lemma 234-nya berisi apa? Bilang apa itu? Suatu batas atas U dari himpunan tak kosong S di R merupakan Suatu batas atas, kan dia bilang. Kan awalnya kita cuman U itu sembarang saja. Berarti pertama harus dibuktikan U itu adalah apa? U adalah sembarang batas atas. U adalah batas atas pertama yang harus dibuktikan. Karena premis dari lemma itu adalah sembarang batas atas U, gitu kan. Berarti kalian pertama harus buktikan U itu adalah batas atas. Yang kedua harus dibuktikan apa? Kalau si U itu supremum dari S. Iya kan tujuannya itu. Untuk membuktikan U adalah supremum S, satu tahapannya adalah U batas atas. Kedua tahapannya adalah tahapan keduanya apa menurut lemma itu? U dikurang epsilon kurang dari Enggak dong. Kurang tepat. Tahapan keduanya apa? untuk setiap epsilon Hmm? lebih besar dari 0. Hmm? Dapat S epsilon elemen S. Hmm? Habis itu dibuktikan kalau U min epsilon itu kurang dari S epsilon. Oke, kalau kalian menggunakan lemma 234 sebagai cara untuk membuktikan U adalah supremum S, pertama kalian harus buktikan bahwa U itu adalah batas atas, karena premis di lemma 234 itu adalah sembarang batas atas U. Berarti tahapan pertama adalah buktikan U batas atas. Tahapan kedua adalah kalian ambil sembarang epsilon besar dari 0, kalian buktikan bahwa ada S epsilon elemen S, sehingga U dikurang epsilon kecil dari S epsilon. Nah, itu terserah kalian mau menggunakan lemma 234 atau lemma 233, balik lagi ke halaman lemma 233. Kalau kalian mau menggunakan lemma 233, yang harus kalian buktikan bahwa yang pertama S kurang dari sama dengan U untuk semua S di S. Yang pertama itu sama saja S itu, dengan menyatakan bahwa U itu adalah batas atas dari S. Yang kedua yaitu, jika V kecil dari U, buktikan ada S aksen elemen S, sehingga V kecil dari S aksen. Kalau mau pakai definisi, balik ke halaman definisi. Nah, kalau mau pakai definisi, berarti pertama buktikan U itu adalah batas atas dari S. Yang kedua, jika V sembarang batas atas lain dari S, buktikan bahwa V itu besar sama dengan U. Nah, kalian silahkan pilih, ada 3 cara nih, mau pakai cara yang mana gitu, untuk membuktikan supremum atau infimum dari si suatu himpunan. Oke, silakan dilanjut dulu setelah contoh itu apa lagi? Oke, waktunya udah habis ya. Oke,
Bentar aja, coba dilihatin dulu layarnya. Selanjutnya, saya Oke. serahkan kepada Yang Isabel. sifat kelengkapan R itu, coba kamu share screen. Ya. Kalau kamu share screen buku Bartel lama nggak? Butuh waktu berapa lama? Sebentar, Bu. Coba saya itu dulu ya, Bu. Ya. Ini, Bu. Oke, stop ya. Oke, ini setelah kita baca, ini kan paragraf pertama itu bilang apa sih? It's not possible to prove on the basis of the field and or the properties of R that were discussed in section 2.1 that every non-empty subset of R that is bounded above has a supremum in R. Itu kan dia bilang bahwa ternyata dengan berdasarkan yang sudah kita bahas pada section 2.1 itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa si aksioma kelengkapan ini, modal kita nggak cukup gitu. Berarti yang bagian 236 ini, kalian tulis aksioma saja, tidak perlu dibuktikan, karena dasar teori kita belum cukup untuk membuktikan teorema ini. Yang harus kalian buktikan adalah yang ini, bagian ini saja. Buktikan bahwa setiap subhimpunan tak kosong dari R yang mempunyai batas bawah, buktikan dia punya infimum. Itu kalian buktikan dengan menggunakan si aksioma kelengkapan ini. Aksioma kelengkapannya tidak perlu dibuktikan, tapi yang versi 236 aksen misalnya kalian sebut, atau akibat, boleh akibat. Berikutnya adalah akibat, jadi tulis akibat jika S adalah sembarang subhimpunan tak kosong dari R yang mempunyai batas bawah, maka S mempunyai infimum. Nah, itu yang harus kalian buktikan. Oke. Iya, karena waktunya sudah lewat dari jam 9.10, silakan ditutup dulu. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyampaian materi itu sendiri. Tapi semoga ada yang dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.